Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Saat ini kita berada di pendopoan Rumah Dinas Bupati Empat Lawang dengan latar belakang jembatan tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang. Telah hadir juga bersama kami di sini salah seorang guru inovatif. Selamat datang pada Bapak Bondan Setiawan SPD. Ya, Bu. Selamat datang Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan sharing tentang inovasinya Pak Bondan, yaitu Belajarku, aplikasi yang asik untuk belajar di masa pandemi. Nah, bisa diceritakan nggak Pak Bondan munculnya ide pemikiran untuk membuat aplikasi Belajarku ini, silakan. Oh ya, Bu. Ya. Jadi gini, Bu, ya kan? Ya. Kan kita mulai ya. Kita Ya. mulai dari ini. Kita mulai dari sisi idealis ya. Ya. Kan yang namanya ini pembelajaran itu yang kelas itu berlangsung ada dua macam. Pertama belajarnya guru, Ya. yang kedua siswa. Siswa di sini belajar materi pembelajaran. Oke. Gurunya mempelajari cara siswa belajar itu. Yang keduanya, Bu, keadaan lah gitu ya. Oke. Yang ketiganya itu ya filosofis gitu lah kan, kira-kira kalau guru ini tugasnya ini kurang lebih itu mendampingi tumbuh kembangnya potensi siswa. Oke. Ya, berhubung kemarin, Bu, ya di tahun 2019 kita terdampak oleh COVID-19. Ya, jadi akhirnya mulai bulan Maret 2020 kan semua sekolah itu nggak boleh tatap muka, Oke. hanya online. Nah, situlah saya mulai dari ide-ide itu. Pertamanya ya ini, Bu, kan ini, Bu, ya yang dipakai orang kan WA gitu ya kan. Nah, WA itu kurang asik gitu saya kira. Iya, iya. Kemudian ini lagi dari kementerian sendiri, Kementerian Pendidikan itu ada sendiri kelas maya. Itu terpaksa harus daftar dulu memakai email. Oke. Ada juga namanya Google Classroom kan. Ya, Itu pun harus memakai email. betul. Nah, email itu kan kalau anak-anak kelas 4 kan belum punya email ya. Belum bisa. Iya. Kalau memakai orang tuanya pun emailnya dibuatkan counter gitu loh. Betul. Jadi saya berpikir gimana lah gitu. Saya ingin membuat suatu media pembelajaran yang nggak ribet, yang siswa seneng, yang memungkinkan mereka tuh naik hasil belajarnya. Oh gitu ya. Jadi bermula dari beberapa aplikasi pembelajaran selama masa pandemi yang menggunakan email gitu ya. Iya, benar Nah sekali. ini dibuat sendiri tanpa menggunakan email, bisa Iya, belajar dari rumah gitu benar, ya. Bu. Nah manfaatnya sendiri yang memang ingin kita capai itu seperti apa Pak? Manfaatnya, Bu, yang pengennya, Bu, ya itu ya pertama itu ya mewujudkan ini pembelajaran online yang asik gitu loh. Pokoknya ini, Bu, ya saya itu kalau ngasih pembelajaran itu bukan hanya saya ngasih tugas, kemudian siswa itu ngasih jawaban itu saya itu enggak. Saya pengen berkolaborasi ke orang tuanya juga. Oke. Saya bisa membina sikapnya juga dari jauh gitu kan. Kemudian saya juga bisa meningkatkan keterampilannya juga, sampai pengetahuannya. Oke, bisa dijelaskan nggak nih Ya. seperti apa aplikasinya atau fitur-fitur yang ada di dalam Oh ya. aplikasi Belajarku ini? Oh iya, Bu. Ya. Jadi ini, Bu, ya, aplikasi ini kan ini kurang lebih nih sebuah aplikasi ya yang mengcapture suatu blog gitu loh. Jadi kan begitu masuk nanti di situ ada 6 macam menu. Yang pertama itu namanya menu instruksi. Oke. Ya, itu isinya adalah instruksi untuk belajar hari itu. Ya. Jadi hari itu kita mau belajar apa? Saya tulis di situ, tulis. Yang keduanya yaitu kegiatan belajarnya. Itu kalau kita selama ini mungkin kalau Ibu dulu ya pernah mempelajari LKS gitulah ya kan. Ada bacaan, bawahnya ada pertanyaan. Nah, seperti itu saya kira-kira. Di bacaan itu nanti dapat disisikan video. Jadi ada bacaan, video, bawahnya pertanyaan. Oke. Pertanyaan itu saya sematkan Google ini formulir. Jadi gitu kayak semacam kuis yang online kan. Iya. Pilih A, B, C, D nanti tahu berapa nilainya. Oke. Nah itu yang ketiganya ada menu ini untuk menghubungi guru dan siswanya, Bu. Namanya AI diskusi. Oke. Itu bisa hubungi saya pribadi ataukah per kelas itu bisa. Kemudian ada yang keempatnya itu hasil belajarnya. Jadi anak tahu nanti ya si A, si B, C itu oh si A dapat 1, si B dapat 80 begitu di situ. Kemudian yang bawahnya lagi yang kelima itu ada menu kegiatanku. Nah, disinilah saya memantau, memonitor anak-anak di rumah, Bu.
Jadi Bu ya, kalau selama ini ya kan mungkin ya kan kalau guru ya selama ini mungkin kalau mereka tuh hanya ngasih tugas, kemudian hasilnya itu dipoto, guru lagi di konten, beli lagi, itu nggak seperti itu saya. Jadi saya memantau, saya kasih link lagi yang berisikan angket gitulah ya, untuk orang tuanya. Anak ini di rumah ngajinya sampai di mana gitu. Kemudian hari itu sudah berbuat baik apa dan sebagainya. Di situ saya memantau. Ini Bu ya kan berhubung ini kan mungkin ini ya, kalau yang namanya seperti ini kan sangat besar subjektifnya ya. Bisa saja kan siswanya nanti bohong gitu kan. Nah, jadi saya hubungi dulu orang tuanya gitu loh. Orang tuanya Bu, pastikan anak Ibu itu jujur dulu gitu dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah ini, pustaka. Itu isinya adalah kumpulan buku-buku pelajarannya. Jadi hampir kayak e-book gitu ya. Iya, e-book. Nah, ini bisa digunakan dari kelas 1 sampai kelas 6 SD atau gimana, Pak? Sebenarnya bisa semua Bu. Bisa semua. Tapi sementara ini kan berhubung hanya saya sendiri untuk kelas saya. Berarti kelas 4 saja dulu. Kelas 4 saja dulu. Nanti mungkin bisa dikembangkan lagi ya gitu ya. Nah, ada hambatan nggak sepanjang melaksanakan dan muncul ide sampai sekarang ini? Pasti ada Bu ya. Hambatannya ini ya. Mungkin dari awal ya. Saya boleh cerita nggak apa ya? Kita mengurus ke belakang flashback ya. Jadi gini. Kan kita buat aplikasi inovasi kan, berhubung kita kan ini insan pendidikan kan, kita nggak bisa mengatakan inovasi ini saya klaim sudah berhasil tanpa ada bukti ilmiahnya gitu loh kan. Ya, jadi saya menggunakan pendekatan atau metode itu namanya R&D atau Research and Development ya. Itu saya memakai yang ini 4D, 4D itu ada di define, kemudian design, kemudian develop dan disseminate. Jadi yang di file ini ya, kan tadi Bu ya, saya dapat ini, saya mendapatkan ini masalahnya loh. Kemudian ternyata setelah masalah ini ada yang potensial gitu loh. Ini bisa disolusikan dengan aplikasi. Setelah itu saya mendesain ya. Desain itu ya itulah namanya mendesain itu Bu ya, kadang sudah bagus, jelek, lagi-lagi masih itu. trial dan error terus ya gitu. Sebagainya. Setelah terdesain saya baru mengembangkan, develop ya. Nah, yang susah Bu itu tadi ya di pengembangan ini, develop ini. Kan kita ini ya, pertama kita buat dulu namanya purwarupa ya atau prototype lah gitu ya. Ya, kayaknya prototype itu. Purwarupa ini Bu kan ini sudah kita buat. Kita uji dulu ke tim validasi gitu kan. Saya pilih 2 kan dulu kemarin itu waktu tahun 2020 itu. Pertama adalah kepala sekolah ya, kepala sekolah dulu. Bu, ini aplikasi saya kasihkan angket gitu ya. Ditanggang gitu. Kalau kata Ibu layak ya kita siap laju, kalau nggak layak ya saya ulangi lagi gitu kan. Kemudian ke guru ya. Nah, waktu ke guru ini bukan saya dapat ini ya, dapat masukan ya. Pak ini ya, saya ulangi lagi gitu loh. Jadi sudah bagus, masih salah lagi gitu loh. Jadi berusaha menyesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Bu ya. Setelah itu masih ada lagi Bu. Namanya ini lagi kita masuk lagi namanya tes ketelaksanaan. Jadi sudah ke gurunya tadi ya, ke sekolah, ke siswanya. Siswa ya kita ambil sampel ya. Itu 10 orang gitu, 10 orang. Kita ke sampel aplikasi itu, kita kasih angket gitulah ya. Jawabannya siswa itu alhamdulillah senang gitu kan. Alhamdulillah. Jadi saya dapat poin 88,13% itu. Jadi itu sudah bisa lah terlaksana lah gitu. Yang terakhir saya uji lagi ke efektifannya. Apakah benar nggak sih aplikasi ini berhasil apa enggak itu loh. Nah, jadi saya ini pertama ini saya ngadakan dulu ya pembelajaran dulu. Pembelajaran ini pertama anak-anak ini belum memakai aplikasi. Yang keduanya pakai aplikasi gitu kan. Saya bandingkan tuh hasilnya gitu kan, bandingkan. Dan alhamdulillah itu saya dapat skornya itu 80,0. Itu berarti ada pada rentang efektif. Jadi untuk mendapatkan ya aplikasi yang tadi ya, yang valid, yang layak, kemudian aplikasi yang terlaksana di pembelajaran, aplikasi yang apa tadi Bu, yang tadi? Dan ada aplikasi yang efektif. Itu panjang banget dan itu jatuh bangun Bu. Sampai akhirnya sekarang udah ada aplikasi Belajarku ini. Sudah gitu ada. Ya. Nah, harapan kedepannya mau dikembangkan seperti apa Pak? Ya ini Bu, saya ingin mengembangkan ke ruang lingkupnya lah ya. Kalau ini ya, ini hanya untuk kelas saya kan. Nanti kalaupun ada guru yang ingin belajar seperti itu, saya bagi ilmunya. Berarti direplikasi oleh kelas lain gitu ya? Iya. Terakhir nih, pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah kira-kira seperti apa Pak? Silakan. Ya, berhubung ini Bu ya, saya ada guru ya. Jadi untuk sama-sama teman guru ya. Halo, semua teman guru di sana, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Ya, kita harus mengingat
yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwasanya tugas guru itu adalah menuntun tumbuh kembangnya bakat siswa. Kemudian semua sekolah, semua rumah adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Jadi dari sinilah kita dapat berinovasi. Untuk tantangan kita jangan menyerah, dapat diatasi dengan inovasi namanya. Oke, ucapan terima kasihnya Pak. Ya untuk semua pihak yang telah mendukung inovasi saya, mulai dari Ibu Kepala Sekolah yang telah menyediakan wifi gratis bagi saya, kemudian laptop gratis bagi saya, yaitu Ibu Nurjana. Kemudian lagi kepada teman-teman saya yang telah mendukung aplikasi ini, kepada Bapak dan Pak Lawang, dan juga kepada Balitbang. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Bondan atas kehadirannya. Nanti kita tunggu inovasi berikutnya ya. Siap. Dan semoga aplikasi Belajarku ini bisa dikembangkan sesuai dengan yang diharapkan. Siap, Bu. Ya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Empat Lawang, Bapak Haji Joncik Muhammad, melalui Bapak Dalitbang Kabupaten Empat Lawang, yang telah memfasilitasi roadshow One Day One Innovation kita kali ini. Apabila ada pertanyaan ataupun komentar, bisa meninggalkan komentar di kolom podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi. Salam.